Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, sebelum memasuki pelajaran dalam apa ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelasnya, tolong pimpin doanya. Doa dimulai. Amin. Baiklah, ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Siti Aisyah, Ya, Bu. Wulandari, Ya,
juga mengundang serangga atau kupu-kupu untuk membantu menyembuhkan bunga. Bunga ini juga adalah salah satu bagian dari tumbuhan. Pada bunga mempunyai bagian-bagian yang perlu diketahui sehingga kita dapat memahami fungsi dari bunga, atau sering disebut dengan mahkota bunga yang warnanya indah, dapat menarik perhatian serangga, misalnya kupu-kupu. Akibatnya tanpa disengaja kupu dapat menyebarkan bunga. Yang selanjutnya yaitu ada biji. Biji ini merupakan alat utama untuk berkembang biak dan juga menyebar. Biji dapat berubah menjadi tanaman baru karena mengandung embrio. Biji pun mengandung cadangan makanan yang dapat menjadi sumber energi hingga akar dan daun tumbuh. Biji adalah organ tumbuhan yang terbungkus lapisan atau kulit luar yang kuat. Lapisan ini berfungsi juga untuk membuat biji menjadi tidak kering. Fungsi biji yaitu yang pertama, biji berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan, kemudian sebagai alat perkembangbiakan dan juga sebagai pembentukan tumbuhan baru, dan juga ada sebagai sumber makanan manusia. Yang terakhir yaitu ada buah. Nah, buah ini merupakan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Selain sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup seperti manusia dan hewan, ternyata buah juga memiliki fungsi untuk dirinya sendiri. Bagi tumbuhan sendiri itu, buah berguna melindungi bakal tumbuhan baru, yaitu berupa biji. Biji yang telah tua atau matang merupakan bakal tumbuhan baru. Biji yang tertanam di lingkungan yang cocok akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Buah terdiri dari daging buah dan biji. Bagian yang biasanya untuk dikonsumsi adalah daging buahnya. Contohnya yaitu buah mangga, apel, rambutan, dan sebagaimananya. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan bagaimana cara manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yaitu yang pertama, merawat tumbuhan dengan menyiram seperlunya. Yang kedua yaitu memberikan pupuk seperlunya. Yang ketiga, memanfaatkan tumbuhan seperlunya. Dan yang keempat, tidak menginjak-injak tanaman. Yang kelima, membersihkan tanaman dari gulma. Dan yang terakhir yaitu menanam tumbuhan baru. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah contoh gambar, yaitu di sini ada tumbuhan. Apakah anak tahu ini merupakan contoh tumbuhan apa? Tomat. Ya, ini merupakan tumbuhan buah tomat. Nah, di sini di dalam tumbuhan buah tomat ini ada bagian-bagian tumbuhannya, yaitu ada apa aja, Nenek? Bunga, daun, buah, batang, dan akar. Nah, Ibu jelaskan kembali ya. Bunga tadi yaitu berguna untuk berkembang biak. Kemudian daun berguna untuk membuat makanan atau menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga yaitu ada batang. Nah, batang ini berguna untuk mengalirkan air dan bahan-bahan yang lainnya. Yang keempat yaitu ada buah. Nah, buah ini berguna untuk melindungi biji. Selanjutnya yaitu ada akar. Akar ini berguna untuk menyerap air dan bagian-bagian lainnya dari tanah. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan contoh lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan, yaitu ada bunga. Kenapa bunga? Karena bunga berfungsi sebagai alat reproduksi yang nantinya akan menghasilkan tumbuhan baru dan mampu mempertahankan kelestarian jenisnya. Nah, ini merupakan contoh dari bunga sepatu. Nah, di sini ada bagian-bagian dari bunga. Yang pertama itu yang huruf A itu merupakan tangkai bunga. Itu berfungsi untuk menahan bunga
yang bagian C ini merupakan mahkota. Mahkota ini berfungsi untuk menarik perhatian polinator atau hewan. Kemudian yang D ini, yang bagian D itu merupakan benang sari. Nah, benang sari ini yaitu alat reproduksi jantan. Kemudian yang terakhir itu ada di huruf E, yaitu putik. Putik ini merupakan alat reproduksi betina. Nah, kemudian ibu juga memiliki sebuah gambar, yaitu tentang buah dan biji. Nah, buah ini merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Dan biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah tersebut. Nah, di sini ibu mau nanya nih, ini contoh buah apa Nana? Ada yang tahu? Alpukat. Ya, pintar Nana ibu. Nah, ini merupakan contoh daging buahnya. Kemudian ini merupakan contoh biji. Kemudian yang di pinggir-pinggir ini merupakan kulit buah. Nah, apakah Nana ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, di sini ibu mau membagian anak ibu dalam kelompok. Yang sebelah kanan ibu kelompok 1 dan sebelah kiri ibu kelompok 2 ya. Bu. Nah, untuk mengisi LKPD tersebut, ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi, kalian amati video yang akan ibu tampilkan. Kemudian, setelah kalian amati dan simak, kalian bisa mengisi LKPD tersebut ya. Oke, Bu. Kalau ada kata-kata yang kurang mengerti dari soal tersebut, bisa ditanyakan ke ibu ya. Ya, Bu. Nah, itulah video yang telah ibu paparkan. Silakan anak-anak ibu diskusikan bersama teman sekelompoknya untuk mengisi LKPD-nya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu ya. Ya, Ibu kasih Bu. waktu 10 menit. Silakan anak-anak ibu kerjakan. Apakah anak-anak ibu sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, ibu minta kepada perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Kepada kelompok 1, ibu silakan. Baiklah, di sini saya perwakilan
tumbuhan tetap lestari dan seimbang di alam. Contohnya bagian tersebut adalah biji. Biji ini merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kalian mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Yaitu jawabannya bunga, karena bunga berfungsi sebagai alat reproduksi yang nantinya akan menghasilkan tumbuhan baru dan mampu mempertahankan kelestarian jenisnya. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Nah, kepada perwakilan kelompok 2, silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Yang mana soalnya sebutkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan pada batang tomat, yaitu yang pertama ada daun yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua ada bunga yang berfungsi sebagai alat berkembang biakan tumbuhan biji. Yang ketiga ada akar berfungsi sebagai bagian yang mengokoh tumbuhan dan menyerap air mineral dari dalam tanah pada beberapa tumbuhan tertentu. Akar juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat yaitu ada biji berfungsi sebagai cikal bakal tumbuhan baru untuk mempertahankan kelestariannya. Yang kelima ada batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan dari fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu buah, yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Baiklah. Nah, apakah anak ibu sudah mengerti tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada, di sini ibu mau anak ibu untuk menyimpulkan pembelajarannya. Ada yang bisa? Kepada Bulan, persilahkan. Baiklah, dapat disimpulkan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat untuk kelangsungan hidupnya. Bagian-bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda